Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Hari ini kalian belajar di pembelajaran 2. Yang akan kalian pelajari yang pertama, benda yang terbuat dari kayu. Yang kedua, kegiatan musyawarah. Nah, sekarang coba kalian lihat buku tema 3 kalian halaman 12. Di sana terdapat teks bacaan. Ya, benda yang terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu atau sekitar 14-28 hari. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ya, sekitar 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan benda terbuat dari kayu? Ya, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk yang tentunya melalui proses yang disebut penggergajian. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ya, kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Selanjutnya, yang keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ya, ada meja, kursi, pensil, lemari, patung, dan figura. Nah, desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan seperti yang Ibu tampilkan pada gambar ini. Di dalam hutan tersebut terdapat beberapa jenis pohon. Nah, sekarang kita lihat apa saja kegiatan pada hutan tersebut. Di tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan.
Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Bahkan beberapa hutan yang terlihat gundul seperti yang kalian lihat pada gambar ini. Karena sebagian besar pohonnya sudah ditebang. Nah, Siti dan teman-temannya kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang ada di hutan mereka. Cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hasil musyawarah Siti dan teman-temannya tertuang dalam beberapa pertanyaan dan jawaban berikut. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi penebangan liar yaitu mengurangi kegiatan penebangan liar dengan cara mengawasi kegiatan penebangan di desa tempat tinggal Siti. Yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Ya, akan terjadi bencana banjir dan bencana tanah longsor karena hutan gundul dan tidak ada daerah resapan air. Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Caranya yaitu melakukan penanaman pohon kembali agar hutan tetap memiliki pohon. Penanaman hutan kembali disebut dengan reboisasi. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam bermusyawarah? Yang pertama, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan. Jadi, dalam bermusyawarah kita tidak boleh bersikap egois. Yang kedua, tidak memotong orang berbicara ketika menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan santun. Yang keempat, mendengarkan pendapat orang dengan baik, agar kalian bisa memahami dengan jelas maksud dari orang menyampaikan pendapat itu. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak atau keinginan sendiri. Jadi, jika pendapat orang yang kalian ajak musyawarah tidak sesuai dengan pendapat kalian, kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian agar orang-orang tersebut mengikuti pendapat kalian. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi, walaupun hasil musyawarah tidak sesuai dengan pendapat yang kalian utarakan saat musyawarah atau yang kalian sampaikan saat musyawarah, kalian harus melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab karena keputusan musyawarah merupakan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, berikut Ibu tampilkan kegiatan musyawarah yang umumnya dilakukan di lingkungan sekolah. Ya, yang pertama pemilihan ketua kelas dengan cara voting, yaitu dengan memilih suara terbanyak. Ya, yang kedua diskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ingat, hanya tugas kelompok yang kalian perlu diskusi. Untuk ulangan harian atau ulangan sejenisnya, kalian tidak boleh berdiskusi.
berdiskusi. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.